Formalitas bisa jadi formalin, kelihatan hidup tapi mati. Tuhan mau hubungan yang lebih dari formalitas. Tuhan mau hubungan yang lebih dari apapun itu. Jadi teman-teman semua, coba lihat kau punya diri, apakah yang kau buat dengan Tuhan Yesus saat ini adalah formalitas? Hati-hati, belajar, jadikan itu sebagai alarm, evaluasi supaya itu tidak jadi formalin, kelihatan hidup tapi mati. Wow. Coba kawan-kawan, kamu cek masih bernafas tidak? Masih ada denyut jantung tidak? Cek nadi. Masih sih. ada toh? Ada toh? Ada. Artinya campur tangan Tuhan masih ada dalam pokok kehidupan. Begitu. Jadi mengucap syukur, yakin. Zakaria dengan Elizabeth saja setua itu, tapi Tuhan tetap mengasihi Dora. Kau serapu itu dalam pokok kehidupan, Tuhan tetap mengasihi kau. Karena selama kau hidup, Tuhan masih ada campur tangan di pokok kehidupan. Jadi jangan menyerah, tetap percaya, tetap taat. Kembali lagi di Kita Mau Pondok Podcast bersama saya Yolanti Wirano dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Wah Putri, kau lihat di sekitar kita nggak? Seperti ada yang gemilang-gemilang. Iya gitu. Ada yang berbeda apa ya? Suasananya Kak. Karena ini sudah di bulan Desember. Dan biasanya kalau di bulan Desember kita ngapa? Natal dong. Natal. Jadi teman-teman bisa lihat di kita punya belakang ini ada pohon Natal, ada palungan ya. Kita ikut serta sama-sama merayakan Natal dengan teman-teman semua yang merayakannya gitu. Jadi senang sekali ya. Ada berbeda nih. Oke, dan memang di hari ini juga kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan Natal ya, sudah pasti gitu. Ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang kau yakin atau tidak? Ya. Apa? Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Saya contek ya. Yakin atau tidak bahwa Tuhan bisa campur tangan? Ya, kau yakin atau tidak kalau ternyata Tuhan tuh bisa campur tangan? Wow, ya yakin gak nih Kak? Yakin dong. Kau yakin kah tidak? Yakin dong. Oke, kalau semua yakin, jadi mari sama-sama kita akan bahas ini. Oke Putri, jadi hari ini kita akan bahas seperti yang tadi kita sudah bilang tentang kau yakin atau tidak bahwa Tuhan bisa campur tangan. Ini kita akan bahas di mana Putri? Kita akan bahas di Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 79. Kawan-kawan kan bisa cek. Jadi itu memang ayat yang cukup panjang, jadi saya akan jelaskan saja secara singkat untuk teman-teman semua ya. Sabar dulu Kak. Apa kabar? Oh iya betul sekali. Alhamdulillah saya sudah baik karena sakit kemarin tuh. Tuhan baik karena berikan saya kekuatan lagi. Putri bagaimana? Kayaknya sekarang suara agak beda-beda nih. Agak pilek tapi sedang dalam masa pemulihan juga. Karena Tuhan campur tangan. Betul sekali, Tuhan campur tangan. Makanya Tuhan bisa ada di sini dan pastinya Tuhan juga campur tangan dengan teman-teman punya kehidupan di luar sana. Makanya teman-teman bisa melewati semuanya. Oke, jadi kali ini seperti yang tadi Putri bilang, kita akan bahas di Lukas 1 ayat 57 sampai 79 ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kitab Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri. Dia seorang dokter Lukas, non-Yahudi ya. Ya, dia bukan orang Yahudi. Betul sekali. Dan dia juga menulis kitab ini cukup sangat komplit. Karena ada beberapa perumpamaan yang sebenarnya tidak ada di kitab Injil lainnya. Gitu, seperti orang Samaria yang baik hati, domba yang hilang, anak yang hilang gitu dan sebagainya gitu. Jadi keren sekali bagaimana perspektif dari Lukas atau dokter Lukas ini sendiri waktu menulis kitab Injil ini ya teman-teman semua. Jadi dalam kitab ini di Lukas 1 ini ayat 57 sampai 79 ini berbicara tentang bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini menarik. Nanti kita sebentar akan bahas kenapa sih namanya Yohanes Pembaptis gitu. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa Zakaria dan Elizabeth ini adalah di mana mereka mendapat campur tangan Tuhan sehingga Yohanes bisa lahir ya. Karena kalau mau dilihat waktu itu ada momen yang terjadi, sebentar juga kita akan bahas. Kalau Zakaria dan Elizabeth itu Tuhan campur tangan oleh mereka juga
begitu juga dengan Yusuf dengan Maria, Ya. Tuhan campur tangan dengan kehidupan mereka sehingga lahirnya Yesus gitu. Luar biasa. Jadi di sini kita belajar tentang segala sesuatu itu ada campur tangannya Tuhan. Yang pertama, sukacita di antara semua orang pada waktu kelahiran Yohanes. Nah, teman-teman kalau baca itu di ayat 58 itu firman dia bilang kayak ada tetangga-tetangga yang datang dengar nih karena ada nih anak yang lahir gitu kan. Karena Tuhan sudah kasih tunjuk dia punya kebaikan, dia punya rahmat sehingga anak ini lahir dan mereka semua bersukacita karena kelahiran anak ini gitu. Jadi nama yang diberikan pada waktu itu Yohanes gitu ya. Yohanes dan beberapa orang waktu itu mereka sempat kayak, loh, kenapa kasih nama Yohanes toh? Kenapa kasih nama Yohanes? Dan karena sepertinya di dong punya keluarga tidak ada yang namanya Yohanes. Oh gitu ya Kak. Tidak ada yang namanya Yohanes. Jadi makanya orang-orang tuh bertanya, kenapa dikasih nama Yohanes? Sedangkan dia punya bapak itu namanya Zakaria gitu. Jadi kayak, loh ini kenapa? Kayak gitu kan. Karena waktu itu posisinya si Zakaria kan bisu. Zakarianya bisu. Dan waktu ditanya nih ke Elizabeth, siapa dia punya nama anak ini? Dan Elizabeth bilang, Yohanes gitu. Dan akhirnya dia tanya tuh ke Zakaria, pakai begini kayak apa bahasa-bahasa isyarat padahal dia hanya tidak bisa berbicara, tapi dia bisa mendengar. Dia bisa mendengar. Itu lucu ya, lucu sekali. Dan akhirnya Yohanes tulislah di bukan Yohanes, Zakaria tulis di batu tentang nama anak itu ya. Dan dia juga menulis nama anak itu adalah Yohanes. Wah, keren sekali ini gitu. Jadi di sini kita bisa belajar kalau memang mereka pakai, bukan mereka tetapi Elizabeth betul-betul dia mengikuti Tuhan ya, karena dia anak Tuhan dan Zakaria juga gitu. Sama, mereka dua cukup taat dalam hal ini gitu. Dan di sini kita bisa melihat kalau Zakaria dia seorang imam, dia rajin dalam agamanya di gerejanya, tapi dia belum siap akan perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa pada saat itu orang-orang Farisi, mereka orang yang dibilang sepertinya secara penampilan taat sama Tuhan, tetapi mereka tidak siap perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Mereka hanya formalitas, mereka hanya pakai topeng dan mereka sembunyi. Dan tahukah tidak bahwa roh Farisi itu yang menantang Yesus sebenarnya ya. Dan tahukah tidak bahwa formalitas bisa jadi formalin. Garis bawah ini. Formalitas bisa jadi formalin. Karena itu seperti terlihat hidup tapi mati. Itu orang-orang yang punya roh Farisi atau orang-orang Farisi itu sendiri, mereka taat akan agama, taat akan gereja, tetapi tidak hidup di dalam Yesus ya. Wah, ini mengerikan sebenarnya. Relate, kayak merasa sesuatu kan gitu, dan terhubung gitu. Betul, dan teman-teman semua harus tahu kalau Tuhan menginginkan hubungan pribadi yang lebih lagi daripada itu. Dia tidak mau kita memiliki hubungan yang hanya sekedar formalitas atau kewajiban, tidak. Dia mau lebih daripada itu. Tuhan mau lebih banyak dari itu. Dan di sini juga kita akan belajar kalau ada reaksi terhadap mujizat, mulut terbuka dengan suara lagi gitu. Jadi waktu Zakaria dia tulis nama Yohanes di batu, dia langsung bisa bicara. Keren kan tidak? Keren sekali gitu. Dia punya suara langsung kembali dan semua orang di situ langsung takut akan Tuhan karena melihat mujizat terjadi waktu itu ya. Dan kemudian setelah dia sudah bisa berbicara, di situ ada pujian, nyanyian pujian Zakaria tentang karakter Tuhan yang campur tangan oleh semuanya gitu. Nah, ini nyanyian pujian yang penting sekali untuk kita semua tahu dan kita belajar sama-sama nih Putri. Yang pertama adalah Tuhan melawat umatnya, itu di ayat 69. Jadi Putri Zakaria ini dia bersekolah di dalam Tuhan selama 9 bulan. Karena dalam 9 bulan itu dia tidak bisa bicara. Itu Tuhan seperti kayak
nih tangkap Ya. kok mulut karena nanti kok terlalu banyak bicara, jadi keep dulu ya, gitu. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau sediakan. Nah di sini Tuhan mau bilang kalau Dia bukan Allah yang jauh, Dia adalah Allah yang dekat. Dan Dia mau dekat dengan Elizabeth, dengan Zakaria, dan Dia mau dekat juga dengan kita dua. Tuhan mau dekat dengan Putri, dengan Sa, dengan kakak-kakak semua, dan teman-teman semua yang nonton gitu. Dan yang kedua adalah Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Nah ini menarik sekali gitu di tanduk keselamatan ini. Itu tuh apa sih maksudnya tanduk yang bagaimana sih? Itu gimana sih Kak maksudnya tanduk keselamatan ini itu? menarik sekali gitu. Jadi kalau kita baca dalam terjemahan Bimka, tanduk keselamatan ini sebenarnya bagaimana ia memberi kita penyelamat yang perkasa, ya. Seseorang yang menyelamatkan kita. Jadi istilah ini dipakai tentang kuasa dan kekuatan dalam kemenangan atas musuhnya. Semua musuh dikalahkan gitu. Dan kita juga diampuni dan dilepaskan dari berbagai hal, dosa, hutang dosa selama kita hidup. Nah, yang ketiga adalah Tuhan menunjukkan rahmatnya, ya, rahmatnya, belas kasihannya, kemurahannya untuk kita semua. Dia mau memperlihatkan kalau Dia campur tangan nih untuk semuanya. Dan Dia mau bilang juga kalau Tuhan atau Allah kita yang hidup, Dia selalu menepati janji-janjinya, gitu. Biasa. Dan di sini ada suatu hal yang Putri dan semuanya tahu kalau tahukah tidak kalau nama Yohanes itu memiliki arti kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Lalu nama Zakaria itu memiliki arti Tuhan akan ingat. Dan Elizabeth memiliki arti yaitu janji Tuhan. Jadi Tuhan akan ingat janjinya tentang kasih karunia Allah. Keren kan? Keren sekali. Dan yang terakhir teman-teman, kita belajar tentang Tuhan datang sebagai surya pagi untuk menyinari kita. Jadi memang surya pagi ini waktu saya coba untuk research itu adalah gelar yang diberikan ya. Gelar yang diberikan untuk Mesias itu sendiri. Jadi itu seperti menunjukkan bagaimana matahari yang sedang terbit. Jadi ini bukan ditunjukkan kepada Yohanes tetapi kepada Yesus itu sendiri. Jadi ini gambaran bagaimana orang berjalan sepanjang hari sampai malam. Dan jadi begini, waktu firman Tuhan bilang sepanjang malam, artinya begini, waktu kau dari pagi sampai siang itu kau kerjakan semuanya, jangan tunggu sampai malam. Jadi jangan sampai kau tunda-tunda karena malam itu lain lagi. Jangan sampai kau menyesal begitu dengan apa yang akan kau buat nanti, begitu Putri. Jadi tiba-tiba mungkin semalam dan kau tidak bisa lakukan apa-apa lagi toh. Jadi ini keren sekali untuk kita semua, untuk kita belajar sama-sama kalau bagaimana dalam tong punya kehidupan ini Tuhan ikut campur tangan. Ya seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kayla dan teman-teman, saya ada pertanyaan. Jadi akan tanya ke Kayla. Kayla, kenapa Yohanes tidak lahir dengan nama Yohanes Pembaptis, tapi hanya Yohanes saja? Terus kenapa Yohanes Pengkhotbah kah, Yohanes Pendorong kah, gitu? Kenapa? Itu menarik sekali ya. Itu lagi, kalau dipikir-pikir kenapa ditambah Pembaptis ya, padahal dilahirkan, dikasih nama cuma Yohanes saja. Gitu. Menurut saya Pembaptis itu ya sebuah gelar yang dikasih karena kelahiran Yohanes ini sebagai ini ya, apa tadi tuh, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus toh. Dan memang akhirnya dialah yang terpilih untuk membaptis Yesus toh. Gitu. Iya betul. Jadi seperti itu hanya gelar saja untuk dia gitu. Dan kalau saat itu mungkin waktu dia lahir dan dia langsung kayak berkhotbah dan sebagainya, ya mungkin langsung Yohanes berkhotbah atau dan sebagainya, tidak tahu. Tapi saat itu ya setahu saya dan sepemahaman saya, Pembaptis adalah gelar yang diberikan untuk Yohanes. Makanya dibilang Yohanes Pembaptis karena dia akan membaptis orang-orang yang bertobat dan mempersiapkan jalan kepada Yesus Kristus. Seperti itu sih. Terus makasih banyak Kak. Terus kakak tuh ada nickname tidak atau nama panggilan yang biasanya kakak dapat sehari-hari kah, di keluarga kah, di lingkungan kah? Ada.
Ada, saya punya nama panggilan kalau dalam keluarga itu sih nama sayang-sayang. Biasa mama dong panggil Ola. Singkatan kan Yolanti, jadi panggil Ola. Terus kalau di waktu saya SMA itu ada saya punya nama yang satu lagi gitu. Oke. Teman-teman panggil saya itu Sauling gitu. Ada saya punya nama Cina, aduh teman-teman pokoknya gitu. Terus saya bahas itu pokoknya udah panggil saya Sauling kayak gitu kan. Tapi itu kayak lebih ke ejekan begitu. Kan ada yang film nama Sauling Sokerto gitu. Terus di waktu saya kuliah saya dipanggil Yoyong. Entah bagaimana saya dipanggil Yoyong itu juga bagaimana gitu. Tapi begitu sudah dong panggil saya Yoyong gitu. Tapi di sini normal kok, semua panggil Yola normal gitu. Walaupun ada yang meleset Yolanda gitu. Iya, seperti itu, Put. Oke, Kak. Oke, kalau dari Putri bagaimana? Apa nih tentang nickname? Iya. Kalau nickname ada sih. Sebenarnya saya punya nama tuh kan Putri Tesalonika. Waktu kecil itu orang-orang yang dekat sekali dengan saya yang tahu saya bayi-bayi cabi-cabi itu dong panggil saya Tessa. Saya suka sekali dipanggil itu. Terus tapi mama dong semua panggil saya Ica karena Tesalonika. Ica, Nica gitu kan. Nah sekarang pas besar mulai dari SMP, mulai macam kayak ikut-ikut organisasi di sekolah orang-orang pada panggil Putri. Sebenarnya tidak apa-apa sih panggil Putri, cuma kayaknya saya lebih nyaman panggil Tessa begitu karena ada hubungannya dengan Tesalonika. Jadi kalau orang panggil Tessa, saya jadi ingat bersukacitalah dalam segala. Oh iya, betul sekali. Kayak gitu. Keren. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ya, Put. Bagaimana respon tetangga dan keluarga waktu Yohanes dia lahir? Dan kalau Putri yang jadi tetangga saat itu, bagaimana Putri punya reaksi? Saya terakan tidur sih kayak maksudnya. Jujur toh maksudnya kan tanya kalau Sanesa jadi Yohanes punya tetangga toh, Yohanes bayi itu toh mungkin saya kan apa ini sungguh mati maksudnya toh dia punya bapak masuk ke dalam ini apa bait Allah bait Allah baru keluar bisu pace bisu 9 bulan kakak padahal dia imam toh. Iyo baru apa terus dia punya anak lagi mau kasih nama Zakaria toh. Gini terjadi. Paciku tulis di batu Yohanes sesuai dengan mama bilang toh. Padahal mungkin saat itu mungkin dia punya budaya memang harus nama dari keluarga-keluarga di situ toh kakak. Jadi saya pasti akan pikir apa ya Tuhan mau bikin apa sama sih kayak yang Firman bilang toh macam toh kalau dibiarkan ada kejadian-kejadian aneh begitu kakak toh akan kayak toh kan bicara sampai mungkin 1 bulan kapan 1 bulan tentang kejadian itu apalagi ini ya luar biasa gitu sih kak. Kalau kakak? Ya saya juga akan terheran-heran karena misalkan ya di zaman sekarang dia ada imam kan imam mungkin dilihat seperti seorang pendeta nih begitu di zaman sekarang toh. Terus saya lihat dia masuk ibadah baru tiba-tiba dia pulang ibadah tuh dia langsung bisu kan jiwa apa nih dia bikin apa sampai dia bisu toh. Terus kayak 9 bulan kemudian baru dia punya anak lahir dan dia langsung bicara itu pasti saya akan terheran-heran tapi saya terwow dengan karyanya Tuhan. Iya, betul. Apa yang Tuhan buat dalam dong punya keluarga gitu dan saya akan sangat-sangat bersukacita seperti yang ditertulis di firman-Nya juga seperti tetangga-tetangganya bilang kalau dong juga sangat bersukacita melihat apa yang terjadi saat itu. Betul. Ya. Oke teman-teman dan Kayola, saya mau tanya lagi. Nah coba nih Kayola dan teman-teman bayangkan kalau Zakaria tuh dia dapat kasih suara kembali setelah 9 bulan diam nih bisu nih, baru Paciku langsung menyanyi. Toh setelah dia dapat suara balik, itu tuh menurut Kayola dan teman-teman apa perlu iman yang besar dari dia untuk langsung menyanyi kah atau itu terjadi spontan tanpa ada pikir begitu Kayola? Menurut saya secara pribadi itu perlu iman yang besar Putri, tidak secara spontan gitu. Karena 9 bulan, 9 bulan bisu, tidak bisa bicara apa-apa, seorang imam lagi gitu. Jadi pasti dalam 9 bulan itu Zakaria bersekolah selama 9 bulan di dalam Tuhan dan dia pasti belajar sangat banyak tentang bagaimana sih hidup di dalam Tuhan atau bagaimana karya Tuhan atau Roh Kudus itu sendiri gitu. Jadi
Saya pikir itu perlu iman yang sangat kuat secara pribadi bagi seorang imam Zakaria. Jadi tidak sespontan itu. Oh, begitu Kak Kayla. Kalau Putri sendiri ada sesuatu? Sebelumnya teman-teman saya mau bilang kalau kamu dengar sesuatu karena ada hujan ya. Karena ada hujan biasa di pondok. Ya, jadi, betul. Ya. Kalau saya setuju dengan yang tadi Kayla bilang sih, itu butuh iman yang besar. Sudah pasti 9 bulan itu kan dia masih hidup nih tuh. Maksudnya dia menjalani itu semua dengan betul-betul berserah ke Tuhan, karena sesaja nih sekarang ada Pileg nih. Macam betul-betul berserah ke Tuhan dengan sapu kelemahan itu. Apalagi Yohanes ya, yang dia tidak bisa bicara, dia berserah sekali sorry maaf, maksudnya bukan Yohanes tapi Zakaria betul-betul berarti mengalami Tuhan dalam 9 bulan itu. Tidak mungkin tidak ada hal yang terjadi dalam 9 bulan itu yang membuat dia punya iman yang tadi kayak Kayla bilang. Dan dia tuh diberikan kesempatan yang kedua kali dari Tuhan. Iya, betul. Second chance gitu. Supaya dia tidak ragu kalau janji Tuhan tuh ada. Ya. Betul. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya, dan apa yang sudah dia janjikan selama ini dia tepati. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul menepati semuanya. Dia mau menunjukkan kuasanya ke seorang imam Zakaria ini gitu. Percaya saya gitu. Kalau saya pujiannya itu betul-betul ada untuk kau dan untuk kita semua. Haleluya. Tuhan luar biasa. Oke, selanjutnya Putri. Bagaimana tangan Tuhan dapat dilihat di dalam kehidupan Yohanes? Kan kita sudah tahu nih kisah ini gitu. Setelah Putri tahu, gimana sih Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Yohanes, dan kalau begitu bagaimana juga Tuhan bisa dilihat dalam kau punya kehidupan? Tuhan itu ini ya, tidak bisa ditebak. Kalau yang saya lihat di dalam Yohanes kehidupan gitu. Tadi aja tuh kakak macam tong bahas, dia ini istilahnya orang yang di dunia sosial itu kayak dong lihat dia tuh orang-orang kudus gitu tuh kakak, macam orang-orang suci, orang-orang saleh kah dong bilang. Baru tiba-tiba dia punya kondisi kehidupan yang dia terada anak di usia yang segitu toh lagi. Kayak di situ tuh itu sudah makanya bilang Tuhan yang tidak bisa ditebak begitu. Jadi kayak unik gitu, di usia segitu baru punya anak, di mata orang-orang yang betul-betul memandang dia dengan dia istri itu satu paket sebagai suami istri yang saleh sekali lah begitu toh kakak. Dan terus Pak Ceko masuk untuk tugas di dalam bait Allah, terus tiba-tiba Pak Ceko tidak bicara apa-apa, baru dia istri Elizabeth mengandung toh. Jadi kayak Tuhan itu kok tidak bisa tebak. Kok tidak bisa tebak Tuhan di dalam Yohanes kisah. Dan bagaimana Tuhan dalam satu kisah hidup sama, tidak bisa ditebak. Bagi saya sih, saya panggilnya itu menurut saya punya nama untuk semua yang ada dalam sapu hidup ini. Hidup itu adalah misteri yang indah dari Tuhan. Jadi saya percaya tiap hari tuh menjalani hidup, atau sebentar setelah kita podcast saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu semua kayak misteri, tetapi misteri yang indah. Mau melihatnya sebagai misteri yang indah gitu. Menurut Kak Yola? Kalau dari saya, bagaimana saya lihat tangan Tuhan dalam kehidupan Yohanes itu sendiri, wow sekali gitu. Kalau dia bapak itu Zakaria, dia seorang imam, tetapi walaupun dia rajin secara agama, rajin secara gerejawi, tapi dia tidak siap akan perjumpaan ilahi dengan Tuhan toh. Dan dia memiliki anak Yohanes yang betul-betul mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus gitu. Dan di sini saya melihat kalau Zakaria itu sendiri seperti seseorang yang formalitas yang yang penting saya buat ini gitu kan, secara agama gitu kan, atau secara gerejawi dan sebagainya gitu. Tetapi sadar tidak kalau kadang kita orang anak-anak Tuhan jangan-jangan tuh terjebak dalam keformalitasan itu gitu. Dan akhirnya kita tidak sadar lagi kalau ternyata Tuhan tuh perlu hubungan yang lebih gitu. Seperti Yohanes yang betul-betul lahir mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Jadi seharusnya kita juga waktu kita ada di dunia ini, kita
menjadi cermin bagi Hmm. orang-orang lain di luar sana. Mereka bisa melihat Yesus dalam Ya. kehidupan kita. Ya. Jadi representasinya Yesus tuh ada di Ada di kehidupan kita gitu. Orang-orang mau tahu Yesus ya mereka lihat di kita Betul. gitu. Betul. Sayangnya bagaimana ya mereka bisa menilai kan. Betul. Karena waktu kita terima Yesus kan berarti karakter Yesus ini ada dalam Dalam kehidupan kita. Jadi otomatis orang-orang juga akan melihat bagaimana Yesus dalam kehidupan kita. Jadi Betul. memang anak-anak Tuhan harus belajar baik-baik hidup di dalam Tuhan itu seperti apa. Karena kita ini hidup di dunia begini. Kehidupan kita di dunia ini diciptakan seperti jalan raya toh. Jalan raya yang mana di situ mobil lewat, motor lewat, orang jalan kaki lewat gitu. Dan orang-orang buat jalan raya supaya jalan raya diciptakan supaya orang-orang bisa lewat dan menikmati itu toh. Ya, betul. Gitu. Dan kita juga seperti itu, kita diciptakan, kita dilahirkan ke dunia ini supaya bagaimana orang-orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita dan mereka bisa enjoy, menikmati kuasa Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dan belas kasihan. Oh iya, ternyata Tuhan Yesus, Tuhannya kita sebagai orang percaya, Tuhan yang wow sekali gitu. Itu sih kalau dari saya. Iya Kak. Oke Putri, ini pertanyaan yang akan mengakhiri, tidak juga sih, tapi pertanyaan terakhir lah gitu. Menurut Putri, ada berapa banyak hal yang dipuji oleh Zakaria dalam nyanyian ini? Terus kira-kira nyanyian ini nih kita diselamatkan dari apa sih? Oh ya Kak, teman-teman bisa baca juga dan lihat ya di firman-Nya itu kayaknya banyak sekali puji-pujiannya Zakaria kepada Tuhan ya. Di situ saya lihat mungkin ada 6, tapi mungkin ada lebih lagi. Ya kalau dilihat baik-baik puji-pujiannya. Terus keselamatan apa tadi Kak? Keselamatan maksudnya nyanyian ini kita diselamatkan dari apa? Nyanyian ini ada di ayat, kalau yang saya lihat itu ada di ayat 77. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Betul. Jadi mungkin dari keselamatan dari pengampunan dosa. Dari musuh-musuh juga. Dari musuh-musuh. Dari iblis lah. Kita diselamatkan dari iblis. Itu puji-pujiannya Zakaria tentang keselamatan yang akan kita dapat. Oke, saya tanya Kak Yola. Oke. Menurut Kak Yola, bagaimana nyanyian puji-pujian yang tadi Zakaria dia nyanyikan itu kasih lihat Tuhan perencana dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Oke, terima kasih. Sebenarnya teman-teman semua perlu tahu kalau nyanyian ini disebut sebagai Benedictus, itu seperti nyanyian Maria. Kalau teman-teman bisa baca di ayat-ayat sebelumnya itu ada juga nyanyian Maria dalam hal dia menyampaikan dia punya perasaan-perasaannya gitu. Dan memang saat itu puji-pujian atau nyanyian itu memang cocok dengan suasana yang ada di Yahudi karena itu merupakan pengharapan Yahudi akan Mesias. Ya, akan Mesias. Jadi memang terlihat bagaimana rencana Tuhan dari PL ke PB. Jadi kalau dari zamannya Daud, dimulailah dari Raja Daud dan kerajaan di situ dimulai, itu memperlihatkan bagaimana Mesias sudah dipersiapkan dari saat itu sebenarnya kisahnya sampai nanti ke PB yang pada akhirnya Mesias itu datang sendiri. Jadi memang ada kaitannya ini. Dia memperlihatkan rencana Tuhan dari awal, dari PL sampai ke PB. Jadi nyanyian ini juga menunjukkan bagaimana Zakaria memperlihatkan rencana itu terjadi ya. Makanya di ayat berapa tuh yang ada surya itu ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi ini saja adalah gelar yang diberikan untuk Mesias itu sendiri ya. Jadi memang sudah sangat terlihat bagaimana Zakaria menyanyikan puji-pujian ini dari rencana Tuhan dari PL sampai ke PB. Jadi begitu Putri. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir. Nah, ini menarik sekali. Kalau Zakaria minta tambah satu ayat lagi dari dia lagu atau nyanyian yang dia nyanyikan itu, hal apa sih yang Putri mau syukuri atau mau tambah begitu? Kalau untuk sapu keadaan yang sekarang mungkin ini kan katanya ini toh
buat toh macam kayak mau tambahkan toh. Iya. Berarti karangan sendiri Iya, ya. karangan sendiri. Ya. Terpujilah Tuhan atas sapunya leher ini. Oh iya. Atas sapunya hidung yang bisa menarik-narik. Sapunya pilek yang ada ini. Terpujilah Anda sudah ciptakan sapu hidung dan alat apa nih Kak? Pernafasan Kak? Pernafasan dan organ-organ tubuh semuanya ini supaya saya bisa minum dengan baik, saya bisa mencium dengan baik, saya bisa melihat dengan baik. Terpujilah bulu-bulu yang ada di tanganku ini. Tuhan kau luar biasa, itu sih. Oh, okay, terpujilah dia. Oke, baik. Kalau dari Sasi ada satu kalimat yang saya mau tambah. Saya mau bilang begini. Aku mengucap syukur untuk penderitaan yang aku alami. Wow. Itu saja sih dari saya. Iya, betul mengucap syukur dalam segala. Karena ini kan tentang hal yang saya alami tuh sekarang ini. Teman-teman kalau mau tambah juga, kamu punya nyanyian syukur seperti yang Zakaria tulis. Ya, bisa tuh. Ya, bisa tambah mengucap syukur, terpujilah Allah dan sebagainya. Seru itu guys. Gitu. Iya. Terpujilah dalam menunggu apa gitu. Oke. Oke, baik Putri dan semuanya, penghujung dari podcast ini mungkin ada kesimpulan yang kita harus bagi ya buat teman-teman semua gitu. Dari Putri adakah? Ada, oke. Coba kawan-kawan, kamu cek masih bernafas tidak? Masih ada denyut jantung tidak? Cek nadi. Masih ada toh? Ada toh? Artinya campur tangan Tuhan masih ada dalam kepuk kehidupan. Begitu. Jadi mengucap syukur, yakin. Zakaria dengan Elizabeth saja Tuhan yang setua itu, tapi Tuhan tetap mengasihi Dora. Kau serapu itu dalam kepuk kehidupan, Tuhan tetap mengasihi kau. Karena selama kau hidup Tuhan masih ada campur tangan di kepuk kehidupan. Jadi jangan menyerah, tetap percaya, tetap taat. Oke. Kakak Yola? Oke, kalau dari Sa untuk kita semua, ingat baik, dengar baik garis bawahi ini. Formalitas bisa jadi formalin, kelihatan hidup tapi mati. Tuhan mau hubungan yang lebih dari formalitas. Tuhan mau hubungan yang lebih dari apapun itu. Oke? Jadi teman-teman semua, coba lihat kau punya diri. Apakah yang kau buat dengan Tuhan Yesus saat ini adalah formalitas? Hati-hati, belajar, jadikan itu sebagai alarm, evaluasi supaya itu tidak jadi formalin, kelihatan hidup tapi mati. Wow, ya. Luar biasa. Oke, baik teman-teman semua, teman-teman Pondok Podcast, jangan lupa untuk tetap share tentang punya sharing firman ini ya. Kalau teman-teman merasa diberkati satu sama lain, jangan lupa untuk terus komen apapun yang kalian syukuri atau kalian terberkati, dan mengucap syukur sekali untuk semua orang yang setia menonton, dengan teman-teman yang selalu mengkomentari apapun itu, entah di YouTube atau di TikTok atau Instagram dan sebagainya ya. Ingat punya Pondok Podcast ini ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Spotify, di TikTok, Instagram sudah tadi. Ya. Jadi share itu ke siapa saja yang kau kenal supaya kau tidak biar kebenaran ini tidak sampai di sini saja. Tidak sampai di kau saja. Betul. Share itu ke kopu mama, bapak, om, tante, nenek, tete, kakak, adik dong, keluarga semua, family dong semua. Betul. Kirim itu. Ke musuh. Itu sudah. Oh iya, kayak saya juga lupa. Selain kamu share dengan media sosial, kamu juga harus share ini dengan kamu mulut. Betul harus sekali. Perkatakan apa yang kamu dengar, jangan sampai di sini. Jadi pelaku ya. Karena jadi tidak semua orang punya media sosial juga. Itu saja. Begitu. Jadi sampai ketemu lagi di Kitong Punya Pondok Podcast selanjutnya. Jadi tetap di Kitong Punya Pondok Podcast.